Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang barusan berjalan akhir pekan kemarin. Saya akan membahas ini fokusnya di grup C, karena di sana ada timnas Indonesia yang jelas. Nah, jadi sebelum itu ini ya, saya sempat belum ketemu mic saya, jadi semoga ini suara saya masih kedengeran ya, kan itu saya ngomongnya di sini agak keras gitu. Oke, di grup C itu ada beberapa tim, yaitu 6 tim totalnya. Salah satunya Indonesia, pertama ada Jepang, kedua ada Saudi Arabia, ketiga ada Bahrain, habis itu keempat ada Australia, dan kelima ada Cina. Jadi saya akan bahas satu tim di sini. Yang pertama yang saya akan bahas adalah timnas Indonesia dulu. Ya, timnas mengawali dengan posisi underdog, memulai lagi dengan posisi underdog. Maksudnya underdog adalah yang tidak diunggulkan, apalagi lawan pertama yang tergolong berat, yaitu Saudi Arabia. Tapi bagusnya satu hal, yaitu kita main di kandang lawan. Karena di kandang lawan itu rumputnya lebih bagus dibanding di rumput kita. Saudi Arabia. Nah ya, kita lihat formasinya dulu. Saudi Arabia bermain dari formasi 3-4-2-1. Ya, pemainnya banyak, semua aku nggak kenal, kecuali mungkin nomor 5 ya, karena nomor 5 itu pernah dulu cari ribut dengan Messi, namanya Bulaihi, pemain senior usia 34 tahun, habis 35. Di Indonesia ada beberapa perubahan dari yang ronde kedua. Pertama jelas kipernya Martin Paes, kemudian kipernya baru, dulu kan Enando Aris, sekarang Enando Aris sedangkan ganti Martin Paes, karena Martin Paes sudah bisa main setelah sebelumnya dia menjalani sidang di CAS. Kemudian pemain formasi 5-4-1, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Jay Itzes, Rizky Ridho, Sandy Walsh. Di tengah ada Ratnar Oratmangun, Tom Haye, Ivan Jenner, sama Witan Sulaiman. Dan di depannya lagi sebagai ujung tombak ada Rafael Strike. Ya, di sini mulai dimainin banyak ya pemain diasporanya, tapi mereka tetap pemain Indonesia, jadi aku gak akan hujat. Ya, 9 dari 11. Berarti sudah mulai gencar PSSI menaturalisasi pemain. Dan itu gak ada masalah demi perkembangan timnas Indonesia. Dan kaptennya adalah Jay Itzes, kapten baru timnas Indonesia. Asnawi jadi cadangan ya, jadi gak jadi kapten barunya. Masih muda sih, 24 tahun, makanya aku kaget dia jadi kapten. Yang pertama kita ternyata berhasil cetak gol dulu di menit 15. Ya, secara mengejutkan kita berhasil cetak gol dulu tanpa disangka-sangka. Pertama dari Ratnar Oratmangun, dia dribbling, dia cut in, dia nendang, tendangannya kena Sandy Walsh dan gol. Yang ku bingungnya, ada yang bilang ini gol bunuh diri, golnya Ratnar Oratmangun, tapi di sini tuh saya golnya Sandy Walsh, jadi aku nggak ngerti ini yang cetak gol sebenarnya siapa. Karena golnya kayak di flag gitu loh. Nah, mungkin kena Sandy Walsh, jadi ya itu juga. Di sini tuh saya golnya Sandy Walsh soalnya. Indonesia itu bisa ngelawan ya, terutama mereka pressing sejak menit awal. Gila, Saudi gak pernah dapat banyak peluang loh sampean. Saya Mancini-nya bingung. Oh iya, sekarang Saudi dilatih Mancini, Roberto Mancini. Ini mantan pelatih Man City yang juara Liga dan mantan pelatih Italia yang juara Piala Euro 2021 kemarin. Nah, di pengunjung babak pertama, Saudi Arabia cetak gol juga lewat golnya si Musab Faj Ajuaya, itu namanya itu. Golnya di flag juga. Kena Calvin Verdong dan gol atau sama. Seri masih oke lah.
masih terjadi di babak kedua, sama-sama saling menyerang tapi gagal, dan kita bisa ngelawan. Kita memberi kejutan kepada Saudi, kayak kita tuh gak selemah itu gitu loh, walaupun kita di pot 6, pot paling bawah, tapi kita gak selemah itu ke Arab Saudi, dan akhirnya skornya berhasil 1-1. Yang dipuji di sini adalah pertahanannya sama kipernya solid banget. Jadi selain goal difference itu hampir nggak ada peluang Saudi. Ya berapa peluang cuma diselamatkan sama Martin Paes juga. Kipernya itu emang benar-benar solid. Tapi oh ya, satu lagi, hampir aja kipernya Martin Paes itu membuat blunder fatal. Jadi dia sempat kehilangan bola pas dribbling, habis itu dia tackle pemain Saudi dan akhirnya dapat penalti Saudi. Tapi syukurnya Martin Paes berhasil nyelamatin penaltinya si Arab Saudi ini, pemain Arab Saudi ini. Jadi gila ya, dia berani, maksudnya dia membuat kesalahan tapi berani bertanggung jawab, dan dia pikirnya kan mungkin yang pemain lokal tuh sudah siap-siap untuk memuja Martin Paes, ternyata dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Maksudnya sebagai kiper luar biasa, terutama penampilan penalti itu. Kalau dia nggak dapat penalti, mungkin kita kalah. Tapi kita akhirnya bisa seri anyway, dan ya selamat 1-1. Kita dapat 1 poin. Saudi istilah kehilangan 20 sampai Mancini stres ya. Mancini saya bilang kayak kita timnas Indonesia ini nggak layak sebenarnya di peringkat 131 dunia, tapi layaknya peringkat 50 dunia. Jadi kita diakui lah kehebatan kita, timnas kita gitu. Ini awalnya bagus lah bagi timnas Indonesia juga. Shots-nya 18-8, shot on target 4-2, possession 66% banding 34%, passing 593 banding 13, akurasi passingnya 85% banding 73%. Kalau dari sini ya Saudi unggul segala, tapi pertahanan kita yang membuat kita menang juga. Kalau secara penyerangan masih agak kurang ya. Apa itu, Rafael Strike terutama bermain kurang bagus di laga ini, nggak berapa kelihatan juga. Walaupun dia juga berapa kali dia bekerja keras lah istilahnya, tapi masih belum terlalu kelihatan. Habis laga kedua, timnas melawan Australia. Nah, timnas lawan Australia ini juga ini sebenarnya aku agak khawatir di awal. Kenapa? Karena kita main di kandang sendiri. Di kandang sendiri itu rumputnya nggak sebagus di luar. Sedangkan permainan kita butuh rumput yang bagus, permainan timnas Indonesia. Tapi bagus ya kalau main di kandang sendiri adalah itu penontonnya, itu atmosfernya luar biasa. Jadi penontonnya antusias datang ke stadion untuk melihat timnas Indonesia. Bahkan pecahkan rekor 70.000 orang datang ke stadion. Sebelumnya tidak pernah sebanyak ini orang nonton timnas. Gitu. Oke, timnas namanya di GBK, Gelora Bung Karno, artinya bukan di Bung Tomo. Ya, kita lihat formasinya ya. Indonesia main dengan formasi 5-4-1 juga. Martin Paes lagi di kiper. Di belakang ada Sandy Walsh, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner, dan Calvin Verdong. Ya, hampir-hampir sama. Bedanya mungkin ada ini ya. Siapa? Justin Hubner. Kalau nggak salah. Sebelumnya nggak ada Justin Hubner nggak ya? Aku agak lupa. Sebelumnya itu oh ya, nggak ada. Jadi Justin Hubner bedanya di belakang. Kemudian juga ada di tengah. Bentar ya, nggak hafal juga. Di tengah ada Marcelino dipasang akhirnya sebagai starter. Ivan Jenner, Nathan Choaon sebelumnya di back, sekarang jadi gelandang tengah. Sama Radar Oratmangun. Dan di depan yang masih dipasang adalah Pastek. Aku bingung kenapa dia masih dipasang. Padahal sebelumnya performanya nggak seberapa bagus. Australia, yang paling kenal kipernya Matt Ryan, itu kapten Matthew Ryan nama aslinya. Matthew Ryan ini mantan kipernya Arsenal. Kemudian di belakang ada Behik, Burgess, Harry Soutar ya cukup oke juga, dia main di Sheffield United.
3 Inggris. Kemudian ada Circati, di depan lagi ada Goodwin, Bagus, Irfan sama Silvera. Goodwin ini main di Liga Arab, gak penting. Kemudian Jackson Irfan ini main di St. Pauli, itu di Liga Jerman. Silvera dan depan Dux sama Iran Kunda. Nah, Iran Kunda ini yang paling pemain baru ya. Dia masih muda, masih usia 18 tahun. Dia main di Bayern Munchen. Ya, klub Liga Jerman top. Tapi di second timnya karena dia ya masih muda lah. Masih harus berkembang lagi. Dux ini main di mana? Liga Jepang. Oke, 4-4-2 ya. Kebanyakan sih aku nggak kenal sih pemain Australia kecuali Matt Ryan, Jackson Irvine, sama Harry Soutar paling. Cuma 3 itu aja. Ini di babak pertama itu ya kita sempat dapat peluang tapi ya nggak banyak, ada sebanyak di Saudi kemarin. Dan Australia lebih banyak yang nyerang. Jadi di awal-awal Australia sudah ngegas tapi syukurnya Australia shotnya banyak nggak on target. Maksudnya mereka shotnya itu ya kalau on target pun diselamatkan sama kiper Martin Paes. Gila, kali ini Martin Paes lebih menggila lagi. Maksudnya berapa kali-kali melakukan save penting. Dan nggak ada Tom Haye pengaruh ya, jadi nggak banyak peluang yang dihasilkan. Masih banyak salah passing juga pemain timnas. Tapi timnas terbantu oleh pertahanan yang solid. Lalu di babak pertama, di babak kedua Australia lebih ngegas lagi karena mereka kan gagal cetak gol di babak pertama. Jadi lebih ngegas. Mereka berusaha mengandalkan bola-bola atas tapi itu pun gagal. Oh ya, ada satu momen di mana si Iran Kunda ini dapat peluang dan hampir jebol gawang Martin Paes dari luar kotak penalti tapi kena tiang. Itu kan nggak di babak pertama ya, tadi kelupaan. Di babak kedua kebanyakan ya bola-bola itu tapi gagal juga karena diselamatkan Martin Paes lagi dan juga tendangan jumpa fans, heading jumpa fans, jadi nggak sempat sasaran juga. Dan ada masalah satu ya di rumputnya. Waktu itu sempat Sandy Walsh sempat mengumpan tapi rumputnya kayak kegores gitu, jadi rumputnya lepas. Padahal rumputnya sudah diganti roll ya, tapi masih mungkin kurang kuat akarnya di bawah, nanti kurang bagus hasil rumputnya. Ya lebih mending tapi at least dibanding ditanam kemarin kapan hari pas ronde kedua. Tom Haye baru di musim menit 60-an ya, 60-an, dan akhirnya Rapasa diganti juga. Ini pemain kurang perform tapi ya Rapasa masih muda lah, dia masih bisa berkembang juga. Jadi bedanya di laga kedua sama laga pertama adalah laga kedua kita literally dikitu sama Martin Paes. Karena kita pun nggak bisa dengan banyak peluang nggak bisa cetak gol juga. Jadi betul-betul man of the match kali ini adalah Martin Paes. Dan di laga pertama juga sih, cuma laga kedua baru kelihatan betul-betul kita digendong sama Martin Paes. Sama ini pertahanan yang cukup oke lah. Terutama Jesus, dia menunjukkan diri sebagai kapten juga walaupun di usianya masih muda. Dia bisa mengatur lini belakang dengan baik. Kita statistiknya ya, Indonesia shotnya cuma 5, Australia 19. Shots on target 2 banding 5, possession 36% banding 64%, umpan ya 377 banding 457, akurasi pasnya kita cuma 62% loh, banding 79%. Australia sebenarnya nggak bagus-bagus aman lah, sampai 80%, cuma kita lebih parah, kita cuma 62%. Jadi kita sering salah umpan gitu, tapi gila ya, di dua laga ini overall aku cukup puas dengan, ya bukan cukup puas puas dengan penampilan timnas Indonesia. Kenapa? Karena kita melawan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, dan kita tidak kehilangan 3 poin. Kita cuma kehilangan, ya kita tambah 1 poin malah. Gila, ini pencapaian luar biasa sih. Nggak ada yang nyangka kita bisa seri juga di dua laga ini. Kebanyakan yang pikir kita bakal kalah, ternyata enggak. Kita bisa seri, ini menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan pelatih Sintayong ini.
Ini luar biasa sih, kita bisa seri di 2 laga melawan 2 unggulan luar biasa. Bahkan Australia itu di bawahnya kita posisinya. Ini saya akan bacakan posisi klasemennya di akhir. Gitu. Jadi hebat buat timnas Indonesia juga bisa mengimbangi 2 raksasa ini. Kemudian kita bahas tim lain sekarang, yaitu kita bahas tentang Jepang. Jepang ini emang dari awal sudah prediksi ini kan pot pertama dia emang unggulan sih, tapi aku nggak menyangka bahwa Jerman akan sehebat ini. Kenapa? Ya kita laga pertamanya bakal lawan Cina. Kalau lihat dari ya kalau Cina kebanyakan aku nggak tahu main dengan formasi 4-4-2. Jepang bermain dengan formasi 3-4-2-1. Ada beberapa pemain yang main di Eropa seperti kiper Shion Suzuki, Wataru Endo, Takefusa Kubo, Takumi Minamino, yang aku ingat itu sih yang main di Liga Liga top Eropa. Siapa lagi ya? Tuan ini main di mana? Tuan ini Freiburg, ini juga main di Liga top. Kaoru Mitoma main di Brighton, aku bisa lupa. Kaoru Mitoma, ya banyak sih. Bukan pemain top Eropa. Cina apalagi enggak dalam kondisi bagus, selesai Cina. Di babak pertama itu sebenarnya Cina masih sedikit bisa ngelawan karena Jepang dan aku itu cuma cetak 2 gol. Tetapi di babak kedua hancur lebur itu Jepang. Aku lihat highlightnya aja dan hingga 7-0 nih. Gila. Dan Jepang itu hampir semua umpannya nyampe loh. Ngeri ya sih. Jepang ini memang permainannya gila. Gak kaleng-kaleng emang. Kuat sekali. Minamino 2 gol. Takefusa Kubo 1 gol. Wataru Endo 1 gol. Kaoru Mitoma 1 gol. Junya itu 1 gol. Daisen Maeda 1 gol. Jepang kalau main kayak gini terus ya Jepang ya peringkat pertama grup. Prediksiku. Kita statistiknya Jepang 17 shots, Cina cuma 1. Shots on target 9-0. Cina 0 loh shot on target. Gimana mencetak gol? Posisi 78% dan 22%, passingnya 12 banding 15. Yang passing akurasinya ini yang kira. Jepang berapa persen? 89%, oke? 89%, gila enggak? Cina cuma 61%, bahkan lebih parah dari Indonesia. Gitu. Cina ini emang tim terburuk ya mungkin di turnamen ini juga. Tapi itu akan sangat saya bahas nanti. Start yang bagus bagi Jepang, menang 7-0. Di laga kedua mereka melawan Bahrain. Bahrain yang di laga pertama ngalahin Australia. Ini aku pertama prediksi bakal jadi pertandingan seru. Bahrain dengan permainan formasi 4-4-2, Jepang bermain dengan formasi 3-4-3. Beda dengan sebelumnya dengan formasi 3-4-2-1. Tapi ternyata Bahrain pun diobok-obok. Di babak pertama ya masa ini kasusnya sama kayak Cina, masih bisa ngelawan Bahrain. Karena Jepang bisa cetak 1 gol lewat Ayase Ueda di menit 37. Uniknya, ini kan apa pertandingannya live. Jadi si Ayase Ueda ini pas tendang penalti itu matanya di laser sama pendukungnya Bahrain. Mainnya nggak sportif. Tapi akhirnya kena karmanya karena Ayase Ueda tetap bisa cetak gol lewat titik putih. Dia nggak terganggu dengan itu. Di babak kedua, Jepang menggila lagi. Cetak 4 gol lewat Ayase Ueda lagi, kemudian Hidemasa Morita dan 2 gol dan Koki Egawa 1 gol. Ayase Ueda 2 gol, Hidemasa 2 gol, Koki 1 gol. Jadi di babak kedua Jepang sudah cetak sekitar total 9 gol. Gila enggak? 9 gol. Dan permainannya umpannya bagus. Ini betul-betul dan literally kayak pemain Eropa. Jauh lebih bagus dibanding Asian Cup kemarin. Lebih bagus. Jadi kita timnas patut waspada terhadap Jepang. Kalau emang kita kalah sama Jepang ya sangat wajar. Nantinya. Statistiknya 3-14 sedikit lebih bagus dari Cina karena mereka punya shot on target cuma 1 shot on target. Jepang 9 lagi, gila ya. 2 laga sudah shot on target 18.
possession 23% dan 77%, passing 128 banding 607, akurasi passing 68% banding 90% Jepang. Gila nggak? Akurasi passingnya 90%. Ngeri memang Jepang ini. Respect buat Jepang. Di 2 laga sebenarnya sudah ada 12 gol. Gila nggak? 12 gol. Fix. Ya kemudian 99% Jepang peringkat pertama grup, kecuali kalau mereka tiba-tiba stumble atau apa. Tiba-tiba buruk mainnya gitu. Sekarang kita bahas timnas Australia dulu aja lah. Australia. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Australia lawan Bahrain di laga pertama. Australia bermain formasi 4-2-3-1, sedangkan Bahrain bermain formasi 4-4-2. Ya ini sebenarnya cukup ketat ya laga ini. Laga pertama masih 0-0 di babak pertama. Babak kedua baru mulai panas, karena Australia harus bermain dengan 10 pemain karena Kusini Yengi dapat kartu merah di menit 77. Itu striker dengan kartu merah. Bermain dengan 10 pemain, Australia lebih keteteran. Dan sebenarnya mereka dapat banyak peluang ya sebenarnya, tapi mereka finishing juga jadi masalah bagi mereka. Dan Bahrain bisa cetak gol lewat, itu pun dari gol bunuh diri Harry Souttar. Sebenarnya Bahrain nggak main bagus-bagus sama, tapi mereka dapat keberuntungan juga tanda kutip lewat ya gol bunuh diri juga si Harry Souttar ini. Dan ini mengejutkan, tidak ada yang menyangka juga Bahrain bisa ngalahin Australia. Gila, banyak orang pikir Australia bakal menang, ternyata tidak. Australia justru kalah di laga awal, bukan start yang bagus bagi timnya Graham Arnold. Statistiknya 11 shots banding 3, 1 antar dan 4 banding 1. Sebenarnya Australia dominasi ya, possession 72% banding 28%, passing 58 banding 210, dan akurasi passing 82% banding 60%. Laga statistik cukup bagus, supaya ini sepak bola apapun bisa jadi, itu jadi walaupun secara statistik mereka mendominasi, tapi kalah mereka. Inilah Indonesia sepak bola, tidak bisa diprediksi. Nah, Australia tertekan. Mereka misinya harus dapat poin penuh lawan Indonesia, dan ternyata pas lawan Indonesia pun mereka tidak bisa dapat poin penuh, mereka cuma bisa dapat seri. Jadi misalnya mereka kehilangan 2 poin dari 2 laga, mereka cuma dapat 1 poin. Oke, 1 poin aja. Ini bukan start yang bagus bagi tim Australia ini, dan Graham Arnold pelatihnya sekarang dalam tekanan. Ya ada kemungkinan juga dipecat sih, karena memang ya dengan pemain sebagus Matthew Ryan, Harry Souttar kok timnya bermain acuh, bahkan rankingnya Australia itu di bawah Indonesia. Sekarang mereka di ranking 5. Bayangin separah apa Australia di 2 laga. Jadi jangan kaget kalau misalnya pelatihnya dipecat, karena Australia ini membuat unggulan Piala Dunia ya. Jadi kok unggulan ya unggulan juga langganan Piala Dunia maksudku. Jadi kalau tahun ini mereka lolos Piala Dunia, yang memalukan bagi negara ini. Itu. Oke, kemudian di laga ketiga kita ada laga ketiga, tim ketiga angkat 3 atau keempat ya? Keempat ya. Ya keempat yang kita bahas adalah Saudi Arabia. Setelah ditahan imbang di laga pertama lawan Indonesia, Mancini mulai panik, dan Mancini mulai dihujat ya, karena dia alasannya di timnas itu yang pemain yang dia panggil itu kebanyakan cadangan di klubnya. Nah mungkin federasinya nggak setuju apa gitu, jadi Mancini dikritik lah istilahnya. Dan itu menyatakan pressure bagi Mancini bahwa dia harus bisa dapat poin penuh di laga kedua, yaitu dilawan Cina. Oke. Nah, kita lihat formasinya ya. Cina lawan Saudi. Cina bermain formasi 4-4-2, sedangkan Saudi bermain formasi 3-4-2-1. Nah, di babak pertama Saudi makin tertekan. Kenapa?
karena Cina bisa cetak gol. Di sini tulisannya gol bunuh diri, tapi aku nggak lihat gol bunuh diri dari mana. Lewat Ali Lajami di 14. Itu lewat bola mati, lewat corner, heading, gol. 1-0. Ini cetakan pressure. Apalagi 5 menit setelah gol tersebut, Saudi Arabia harus bermain dengan 10 pemain setelah Muhammad Kanut kena kartu merah di 19. Ini kelihatannya bakal berdasar sama kayak Arab Saudi kelihatannya. Tapi ingat, ini Cina. Maksudnya di dalam sepak bola mereka nggak sehebat yang dibayangkan. Dan ternyata betul, lawan 10 pemain Saudi Arabia aja mereka kebobolan loh. Babak pertama lewat Hasan Kades di menit 39. 1-1 di babak pertama. Di babak kedua Cina memainkan 11 pemain pun maka tidak bisa berbuat banyak. Gitu. Karena apa? Finishingnya mereka itu hancur. Nanti akan saya bahas statistik. Finishingnya mereka hancur. Saudi Arabia malah lebih ngancam. Dan terbukti di menit 90 plus berapa aku lupa, Hasan Kades cetak gol lagi. Jadi dia cetak 2 gol. Dan ini jelas memalukan bagi Cina. Kenapa? Karena mereka lawan dengan 11 pemain, lawan 10 pemain mereka bisa kalah. Comeback lagi, di comeback. Ini menunjukkan parahnya sepak bola Cina sekarang. Kualitasnya. Kita statistik ya, tembakan 15/11, shots on target 1/3, possession 42%-58%, passing 276/3686, passing akurasi 73%-74%. Gila ya, Saudi Arabia dengan 10 pemain pun mereka bisa mengalahkan Cina. Jadi mereka bangkitlah setelah laga pertama saya lawan Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa bermain gitu dan menang 2-1, dapat poin penuh lah lawan Cina. Nah, Cina ini ya kelihatannya lebih parah dari Indonesia ya. Dan ini Indonesia Cina bakal ketemu Indonesia juga, habis jadi definitely Indonesia punya peluang untuk menang. Gitu. Semoga timnas kita bisa menang. Ya Saudi, ya oke lah. Saudi ya bisa bangkit. Kemudian 2, 3, 4. Kita bahas mana dulu? Bahrain dulu aja ya. Bahrain. Ini sore kalah karena saya bahas satu tim gitu. Satu timnya. Bahrain di laga pertama gila ya, berhasil ngalahin Australia 1-0 ya. Gak ada yang menyangka Bahrain karena bisa beri kejutan begitu. Walaupun Australia beberapa 10 pemain ya, tapi itu sebuah kejutan. Ini menunjukkan bahwa sepak bola Bahrain sudah meningkat. Tapi di laga kedua ya lawan Jepang ya memang kalah kualitas sih. Apalagi ini Australia sama Jepang bener-bener gak ada lawan lah. Dilipas 5 gol sama Jepang, Bahrain. Ya istilahnya Bahrain ini mungkin ya nanti kasih perlawanan paling pas lawan Indonesia atau apa. Tapi kalau lawan Jepang ini emang puncak grup sih. Tapi aku salut Bahrain masih dapat 3 poin lah di lawan Australia. Jadi setidaknya mereka istilahnya masih bisa bersaing di Piala Dunia ini, masih ada harapan lah. Jadi ini persaingan bakal seru di grup C ini gitu. Ini aku nggak banyak bahas karena nanti saya sudah bahas Australia, berarti nggak banyak bahas matchnya. Tapi Bahrain ini istilahnya mereka ya nggak sehebat yang kita bayangkan. Maksudnya walaupun dapat 3 poin ya, tapi jadi kita definitely bisa melawan lah Indonesia, belum melawan mereka ini. Dan ya defense emang jadi masalah yang memang betul-betul perlu diselesaikan Bahrain ini. Oke, terakhir kita akan bahas tim yang paling lemah, yaitu Cina. Cina di laga pertama dibayar 7-0, bukan start yang bagus. Dan kelihatan mereka kena mental. Di laga kedua pun mereka kalah lawan Saudi. Di 2 laga mereka sudah kebobolan 9 gol. Oke,
9 gol. Dan ya cuma bisa cetak 1 gol, itu pun lisensi gol bunuh diri. Ya Cina ini kemungkinan besar ya bakal jadi juru kunci grup. Aku harapkan Indonesia sih yang juru kunci grup. Ya Cina paling, karena Cina ini memang betul-betul kacau, memalukan lah istilahnya Cina ini. Bahkan aku lihat di video fansnya sendiri, fansnya timnas Cina pun frustasi sudah dengan timnas Cina. Dan mungkin mereka gak berharap banyak lah. Jadi kita apakah Cina dapat peningkatan atau enggak, tapi nanti gak bisa lawan Indonesia ya. Aku harap Indonesia yang menang sih. Jadi ya Cina ini mungkin bakal terperosok lagi. Dan semoga kita bisa dapat poin penuh lawan Cina atau apa. Ya gitu aja. Ini sudah 30 menit videonya. Terima kasih semua yang sudah menonton.